Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek untuk materi lanjutan terkait dengan OOAD, Object Oriented Analysis Design. Nah, fokus kita kembali pada pemodelan UML. Nah, pada pemodelan UML kali ini, pembahasan masih tetap pada bagian diagram ya. Jadi pada materi kita sebelumnya, silakan dicek kembali di video pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang use case. Nah, untuk kali ini fokus diagram kita ada pada kelas diagram. Jadi pembahasan kita untuk Unified Model Language ada pada pembahasan kelas diagram. Nah, untuk bisa berkesinambungan ya silakan kalau ada yang belum menyimak materi saya sebelumnya, agar bisa menyimak materi video pembelajaran sebelumnya, silakan. Dan pada materi kali ini, ketika saya menyampaikan atau nanti di akhir penyampaian materi, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti dari materi yang saya sampaikan, silakan tanyakan pada kolom komentar atau pada grup diskusi, agar pembahasan ini bisa menjadi lebih berkembang ya. Karena setiap pertanyaan yang muncul itu bisa membawa kita pada pembahasan yang lebih dalam lagi. Nah, untuk referensi yang saya gunakan ini bebas, jadi apapun artikel yang ada di internet atau video pembelajaran dimanapun kalian temukan, nah itu juga bisa menjadi bahan referensi atau bahan pembanding untuk pembahasan saya kali ini. Jadi pembahasan ini bersifat umum sehingga apabila rekan-rekan mahasiswa ingin mendapatkan materi lebih dalam lagi, silakan bebas untuk mendapatkan materi yang serupa. Nah, sehingga materi yang saya dapatkan, nah ini masih berbasis pembahasan umum ya. Nah, berdasarkan namanya, untuk kelas diagram ini sendiri, fokus kita adalah untuk membahas tentang jenis diagram pada bagian kelas. Jadi untuk diingat kembali pembahasan kita sebelumnya ketika kita membahas tentang kelas. Jadi pembahasan kita tentang kelas kemarin berfokus kepada bagaimana menginformasikan tentang apa yang ada pada struktur kelas. Jadi pembahasan kita seperti itu, dan cara pengertian untuk kelas diagram ini sendiri itu adalah kelas diagram yang merupakan jenis diagram dengan model struktur statis dalam UML yang menggambarkan tentang bagaimana kita menampilkan informasi yang terkait dengan atribut, kemudian terkait dengan metode, dan mungkin ada hubungan yang terkait antar kelas atau antar objek. Jadi secara umum jenis diagram ini lebih menekankan pada struktur statis pada bagian UML yang menggambarkan tentang sistem kelas di bagian atribut, kemudian metode dan objek. Jadi secara namanya saja diagram kelas ini langsung memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan dibentuk, hasil instansiasi dari kelas yang akan tergambarkan melalui atribut, metode, dan mungkin ada hubungan di antara objek atau di antara kelas. Nah, pastinya secara pengertian, kalau kita lihat secara pengertian, pasti yang disebutkan dalam penjelasan ini merupakan bagian yang harus ada pada kelas diagram. Antara lain, atribut, metode itu sendiri, atau dia bisa berupa fungsi, atau di dalamnya bisa berupa operasi, kemudian relasi, dan beberapa keterangan yang terkait dengan penjelasan dari kelas diagram itu sendiri. Jadi untuk ini note atau keterangan ini memang bersifat opsional ya, bisa ada bisa tidak ada, karena ini untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi terkait dengan kelas yang dibangun. Nah, secara penggambaran kemarin di pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya juga secara umum ada satu kelas yang saya gambarkan
menggambarkan tentang struktur dari urutan penulisan pada simbol kelas itu sendiri. Nah, ini di pembahasan diagram kelas ini juga secara badan struktur juga sama. Jadi secara badan struktur dia memiliki nama kelas, kemudian atributnya di kolom kedua ya. Jadi ini satu kolom besar di mana kolom utamanya adalah menyebutkan nama kelas, kemudian kolom keduanya adalah atribut, kemudian kolom ketiganya adalah metode atau behavior atau tingkah laku, kemudian kolom terakhir ini tambahan informasi penjelasan dari kelas diagram itu sendiri. Ya memang kadang tidak semua kelas harus menyampilkan struktur dari atribut atau dari metode itu sendiri ya. Jadi di sini tulisannya behavior, ini sebenarnya adalah metode ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan metode yang digunakan pada kelas ini. Sehingga bisa jadi dalam satu kelas itu mungkin hanya terdiri dari nama kelas dan nama atributnya saja, bisa saja seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan yang kita penuhi. Tapi tetap kolom paling bawah, kolom opsionalnya itu tetap dibuat. Jadi kolom opsional atau kolom kosong ini tetap dibuat. Jadi secara badan utamanya itu ada 3. Badan judul induk kelasnya atau nama kelasnya ya, kemudian badan atribut dan badan metode, atau di bawahnya lagi, atau ini menjadi badan opsional. Jadi ini satu kesatuan simbol yang harus ada pada kelas diagram. Nah, salah satu yang menjadi bagian penting dari kelas diagram itu adalah relasinya. Jadi menggambarkan relasi pada dua kelas yang saling berhubungan itu gampang sekali. Jadi kita hanya cukup menambahkan garis yang menghubungkan antara dua kelas yang saling berkegantungan. Kemudian kita akan tambahkan simbol angka, di mana simbol angka ini memiliki arti tertentu. Kemudian ini akan menjadi indikator dari sebuah relasi. Jadi apa saja sih indikator yang harus ada di dalam relasi? Disimbolkan seperti ini, simbol angka, dan juga terwakili dari atribut tanda plus gini. Nah ini nanti saya informasikan pada slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan tanda plus seperti ini. Ya, nah ini merupakan indikator sebagai penentu bahwa ini adalah relasi antar diagram kelas. Juga garisnya ya, juga garis ini sebagai penghubung antar kelas. Nah, di dalam diagram kelas, indikator-indikator ini memiliki antara lain indikator pertama. Jadi kalau ada hubungan antara 0 dan 1, ini artinya adalah 0 dan 1. Nah, kalau ada indikator 0 dan tanda bintang, nah ini berarti indikatornya merupakan informasi lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau ada indikator 0.n, maka ini informasi lebih dari sama dengan n, di mana n itu lebih dari 1. Maksudnya lebih dari sama ini atributnya ya, bisa atribut atau bisa fungsi dari metode yang digunakan. Kalau ini 1 berarti hanya 1, seperti itu. Ini sangat mudah sekali untuk memahami terkait dengan gambar indikator ini. Nah, mungkin terkecuali dengan ada tulisan n gini ya. Kalau pernyataan n ini menyatakan lebih dari 1. Jadi bilangannya itu bukan 1, tapi bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Jadi pernyataan dari n ini menyatakan dia lebih dari 1.
Nah, bagaimana kalau kita mau menyatakan dari banyak ke banyak misalnya? Maka kita tuliskan bisa seperti ini. N dan M, misalnya seperti itu. Lebih dari sama dengan N dan kurang dari sama dengan M. Di mana M dan N itu lebih dari 1. Jadi nilai dari M dan N ini harus lebih dari 1. Tapi pernyataan M ini itu harus nilainya lebih daripada si N. Ini berarti menyatakan bahwa M ini besarannya lebih besar daripada N yang ada di sini. Nah, kalau ini kan indikatornya berupa angka dan huruf ya. Huruf adalah prioritas huruf dan angka. Tapi juga ada indikator yang lain selain daripada indikator angka dan gambar. Nah, yaitu misalnya seperti ini. Ini ada indikator seperti jajar genjang. Nah, ini disebut dengan agresi. Nah, agresi pernah saya singgung pada pembahasan ketiga ya kalau nggak salah. Saya lupa ketiga apa keempat untuk video pembelajaran saya tentang materi aggression. Nah, silakan bisa disimak pada pertemuan tersebut. Kemudian ada gabungan kunci komposit. Jadi ada istilah yang disebut dengan gabungan kunci atau komposit. Nah, ini materi ini ada pada pembahasan perancangan basis data ya. Jadi bisa dipelajari pada materi tersebut. Kemudian ini ada inheritance atau turunan dari sebuah pewarisan secara spesifik atau secara generalis. Kemudian ada relasi itu sendiri, kemudian ada ketergantungan atau dependensi, kemudian ada realisasi. Nah, ini pembahasannya juga sudah secara umum ada pada pembahasan use case. Silakan dicek lagi di video pembelajaran use case. Nah, selain ini, itu juga ada pembahasan yang terkait dengan ke operator ya. Jadi coba saya kembali ke slide sebelumnya ya. Pada slide sebelumnya, bagian ini indikator. Nah, ini kan ada tanda plus sebagai operator ya. Jadi kalau kita informasikan plus ini adalah semacam operator. Ada operator plus, ada min, ada crash dan lain sebagainya. Nah, informasi di sini yang kaitannya dengan plus ini menginformasikan tentang apa sih? Nah, pada pembahasan ini untuk indikator variabel ini disimbolkan dengan seperti ini. Jadi, indikator variabel atau properti itu disimbolkan dengan kalau dia tanda plus itu menginformasikan tentang status publik pada variabel tersebut. Kalau dia crash, berarti dia statusnya adalah protektif pada variabel. Kalau dia privat, statusnya adalah privat disimbolkan dengan tanda min. Kalau dia statis, disimbolkan dengan seperti dolar. Garis miring untuk private atau tidak memiliki standar pada atributnya, kemudian tanda bintang sebagai nilai abstrak. Untuk memahami pengertian tentang public, protected, kemudian privat, ini sudah saya jelaskan juga pada materi kelas ya. Jadi pada saat saya membahas tentang kelas atau objek, di dalamnya juga saya membahas tentang materi ini gitu. Jadi silakan lihat video pembelajaran sebelumnya untuk pembahasan ini. Oke, misalnya kalau kita contohkan bagaimana hubungan seperti ini, one to one atau satu ke satu atau satu ke n, atau ini bisa jadi satu ke banyak kayak gitu. Misalnya kalau kita contohkan itu jadinya seperti apa? Misal kalau ada satu contoh untuk nomor rekening ya. Nah, biasanya kita bahas rekening dulu gini. Jadi kita bahas rekening dulu, bahwa biasanya setiap satu rekening itu pasti bisa menggunakan bisa menggunakan ATM melalui kartunya, misalnya seperti itu. Jadi ketika kita mau
membuat sebuah buku rekening ya, atau kita membuat rekening, nah kemungkinan besar kita bisa untuk memiliki ATM. Nah, hubungan antara dua eh, kegiatan ini, di mana di dalamnya nanti akan ada kegiatan ya. Nah, itu bisa kita hubungkan untuk beberapa atribut yang saling bergantungan. Misalnya seperti ini. Jadi, misalnya rekening menginformasikan tentang beberapa atribut yang dipakai di dalam kelasnya ya. Misalnya nomor rekening, nama, alamat, dan sebagainya. Maka ini bisa kita hubungkan dengan kelas yang lain. Jadi, di dalam ATM, kita tidak perlu untuk membuat atribut ini kembali, tapi kita bisa menggunakan atributnya pada kelas rekening. Nah, ini adalah hubungan satu ke satu. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Jadi kita bisa mengkondisikan nomor rekening ini untuk atributnya itu bisa terhubung dengan atribut yang ada di kelas ATM. Kalau ini harus statusnya menjadi keharusan, itu kita simbolkan dengan satu ya. Tapi apakah bisa jadi tidak semuanya kita gunakan misalnya seperti itu? Kita hanya butuh misalnya nomor rekening saja. Atribut untuk nama, tanggal lahir, misalnya nama kita perlukan, atribut rekening kita perlukan, tanggal lahir juga kita perlukan. Nah, alamat misalnya kita tidak perlukan di atas misalnya ya. Maka kita bisa simbolkan dengan menggunakan 01. Ini artinya bisa saja atribut yang dimiliki oleh rekening itu juga dapat dimiliki oleh ATM. Tapi bisa jadi atribut tersebut tidak harus dimiliki oleh atribut ATM. Nah, biasanya ketika atribut itu bisa dipakai oleh kelas yang berbeda, di depannya itu kita beri inisial plus sebagai status publik yang bisa digunakan untuk kelas yang berbeda. Jadi bisa kita simbolkan seperti itu. Ya, kita bisa wakili dengan simbol seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengkondisikan, misalnya ada satu kondisi di mana kondisi tersebut bisa dipakai di banyak hal, misalnya seperti itu. Bagaimana caranya satu atribut bisa kita gunakan di banyak kelas misalnya, atau kita menggunakan beberapa atribut yang digunakan pada satu kelas misalnya seperti itu. Itu bagaimana gitu kita menggambarkannya. Penyimbolannya kita bisa gunakan satu satu ke banyak gitu ya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada satu dosen memiliki kediaman atau tempat tinggal di satu wilayah, itu bisa kita gambarkan dengan simbol satu atau satu titik-titik bintang dan satu. Nah, bisa jadi satu wilayah itu bisa memiliki banyak dosen. Jadi dosen itu hanya tinggal di satu wilayah, tapi beberapa wilayah itu bisa mempunyai banyak dosen. Jadi bisa saja di sini nilai atributnya pada objek itu memiliki kode wilayah tertentu. Jadi bisa saja nanti kalian kondisikan untuk membuat satu kelas bisa memiliki atribut yang digunakan untuk beberapa atribut yang lain di kelas yang berbeda. Nah, nanti kalian simbolkan dengan satu titik-titik bintang dan satu seperti itu. Satu dosen memiliki tempat tinggal untuk satu wilayah. Jadi satu dosen ini nilai atributnya
itu bisa hanya memiliki satu wilayah pada kelas diagram. Nah, tapi kelas diagram itu hanya memiliki kelas diagram itu bisa memiliki banyak sekali dosen yang terhubung dengan kelas diagram tersebut. Nah, bisa kita kondisikan seperti itu. Nah, atau ada kebalikannya, misalnya bisa satu dosen mungkin tidak harus ada terdata di satu wilayah kayak gitu. Walaupun di wilayah itu misalnya banyak sekali dosennya. Misalnya gini, ini kan harus bisa dipastikan bahwa nilai semua objek yang ada di sini, misalnya objek yang sudah diinstansiasi, nilai objeknya misalnya ada 5, maka 5 objek ini harus punya objek yang lain untuk wilayah. Ini pasti 5 objek itu pasti akan memiliki wilayahnya masing-masing. Nah, tapi kalau dikondisikan dosen tidak harus memiliki wilayah dan wilayah ini tetap harus memiliki banyak dosen, itu bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi mungkin ada aja objek dari dosen nantinya yang tidak memiliki wilayah, itu bisa aja terkondisikan seperti itu. Nah, makanya kita akan membuat simbolnya dengan tulisan 0 ke 1. Jadi gini ya, untuk bisa kita pahami secara umum bahwa ini bisa kita kondisikan sebagai kelas, karena nanti kelas ini itu akan ngebentuk beberapa objek. Jadi kayak gini, ini kan dosen kan nama dan sebagainya nih, nama, NIM dan sebagainya sebagai atributnya. Nah, ini kan berarti ada satu kelas cetakan untuk dosen. Nanti dibuatkanlah nama dosen, misalnya dosennya dia adalah dosen matematika misalnya, seperti itu sebagai objek. Kemudian NIM-nya apa, namanya siapa, alamatnya siapa, nah itu menjadi satu objek. Nah, ternyata objek tersebut dia juga keterkaitan dengan objek lain sebagai wilayah. Jadi kan objeknya berketergantungan. Di satu sisi objek tersebut dia menginformasikan tentang identitas dia, dan dia terkait dengan objek yang lain untuk menginformasikan tentang wilayah dia. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, bisa saja objek yang dibangun itu tidak memiliki informasi tentang objek wilayah pada objek dosen yang bersangkutan, bisa saja seperti itu. Nah, kalau si wilayah ini mau nggak mau dia harus berdiri berdampingan dengan kebutuhan si dosen. Kalau objek ini ada, otomatis objek dosen pasti ada, karena objek dosen akan mengambil wilayah ini untuk direlasikan pada objek dosen. Tapi objek dosen bisa saja berdiri sendiri tanpa harus ada keterkaitan dengan objek wilayah. Sederhananya begitu ya. Nah, ada juga keterikatan antara banyak ke banyak. Nah, kalau sudah banyak ke banyak kayak gini, ini nanti memungkinkan untuk terkait dengan kelas yang lain. Biasanya seperti itu. Misalnya nih, kalau ada satu dosen, dia mengajar. Satu dosen ini menjadi sebuah kelas ya, menjadi sebuah objek ya. Nanti dia akan mengajar banyak mata kuliah. Kemudian, satu mata kuliah ini akan bisa diajar oleh banyak dosen. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan kondisi seperti ini? Nah, itu bisa kita gambarkan dengan kondisi seperti ini. Ini adalah simbol untuk banyak ke banyak ya, many to many. Jadi hubungan many to many untuk dosen, dia bisa beberapa mata kuliah. Nanti mata kuliah juga bisa beberapa dosen. Harus dipahami dulu ya, ini mengkondisikan dalam bentuk objek ya. Walaupun sebenarnya ini bisa saja memungkinkan untuk digambarkan pada
database-nya. Tapi kalau dia digambarkan ke dalam database-nya, dia harus menjadi objek juga gitu. Jadi hati-hati sekali kita untuk membuat rancangan kelas diagram agar yang kita gambarkan itu bukan berarti menggambarkan tentang relasi dari database, karena akan sangat berbeda ketika kita menggambarkan relasi basis data. Kita harus butuh kata kunci berupa kunci primary dan foreign key atau sebagai kunci tamu. Nah, ketika kita menggambarkan kunci itu tadi, itu tidak tergambarkan pada saat kita menggambar kelas diagram. Makanya jadi berbeda pembahasannya ketika kita membahas kelas diagram. Secara kita melihat itu sebenarnya bukan langsung tertuang pada basis datanya, karena memang tidak menggambarkan tentang kata kunci. Kemudian relasi yang terhubung juga tidak terkait dengan field tertentu, karena di kelas diagram dia tidak menginformasikan tentang field tertentu. Kemudian perlu untuk diketahui, kita bisa hindari penggunaan dari asosiasi. Asosiasi tadi garis putus-putus tadi ya, seperti yang di sini ya. Di mana tadi ya? Dependensi, asosiasi. Oh iya, penjelasan tentang asosiasi tadi. Nah, dependensi atau bagian di sini ini adalah asosiasinya. Nah, perlu hati-hati untuk kita membuat garis putus-putus, karena bisa saja kita harus melakukan analisis ulang pada penggambaran itu. Jadi hati-hati sekali ketika kita mau membuat garis putus-putus kayak gini. Nah, kalau sudah kita ketemu dengan hubungan antara beberapa tabel gini ya, ini kan hubungannya lebih dari satu kelas atau satu objek, karena terkait dengan ini pasti ada hubungannya dengan objek lain. Maka kita bisa membuat ini terhubung antar dua kelasnya. Nah, bisa kita kondisikan seperti ini. Jadi ini hubungan banyak ke banyak antara dosen dengan mata kuliah itu bisa kita alihkan dengan objek yang menghubungkan antara kedua objek tersebut. Jadi kita tuangkan dalam jadwal. Jam mulai jam ya, ini dengan satu ke banyak, ini satu ke banyak, maka sebenarnya ini adalah hubungan antara dosen dengan mata kuliah untuk banyak ke banyak ya, many to many. Nah, ketika kita menggambarkan objek ini di dalam sebuah rangkaian tabel ya, jadi misalnya ada tabel pegawai, dan nanti di mana tabel pegawai itu di dalamnya bisa saja terrelasi dengan dirinya sendiri, misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tapi ada kondisi tertentu, misalnya tabel pegawai di mana antara tabel pegawai tersebut itu terhubung antara misalnya pegawai pimpinan dengan pegawainya. Jadi anggap saja pimpinan itu adalah pegawai dan pegawai belum tentu dia adalah pimpinan. Jadi banyak pegawai, salah satunya adalah pimpinan. Jadi pimpinan tertinggi tidak dipimpin oleh pegawai lainnya. Dengan kata lain, pimpinan tertinggi itu akan menjadi sebuah top level. Kalau ada kondisi seperti ini, sebenarnya dia adalah pegawai gitu kan maksudnya, tapi dia bukan di posisi dia sama seperti pegawai yang lainnya. Mungkin bisa saja kita kondisikan seperti ini, tapi ini akan sedikit lebih menyulitkan karena di dalam penggambaran kelas diagram kita sebisa mungkin mengkondisikan setiap objek yang kita bangun ini adalah objek yang
bisa kita sesuaikan. Karena kalau misalnya kita membuat satu pembeda antara objek tersebut dengan kelasnya terhadap si objeknya, maka itu mungkin akan membingungkan kita gitu. Jadi kita fokuskan saja untuk membuat satu objek yang bisa berelasi dengan objek yang lainnya di dalam kelasnya ya. Maka dari itu, dari beberapa contoh tadi ini memungkinkan untuk bisa terjadinya berbagi atribut. Nah, ketika kita membagi atribut, bisa saja kondisi tersebut berada pada pembagian yang sama. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini pegawai, bisa saja nilai dari atributnya itu digunakan untuk kelas yang lain, misalnya seperti itu. Jadi bisa saja terjadi antara kelas-kelas itu saling berbagi metode atau atribut. Yang paling sering tuh berbagi atribut ya. Walaupun itu kondisional saja ya. Nah, kemudian juga mungkin saja bisa kita kondisikan kelas itu hasil gabungan. Walaupun ini tidak mutlak ya. Misalnya seperti ini. Kita menyebutnya adalah komposit. Jadi komposit itu adalah hasil gabungan. Nah, ini mengkondisikan bahwa kelas yang kita gabungkan itu adalah kelas yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun itu bisa menghasilkan gabungan yang tidak mutlak juga. Misalnya ini ya, pelanggan. Nomor pelanggan PLN sama penggalangan Telkom. Ini sebenarnya secara karakter dari objek tersebut, dia pasti akan memiliki kesamaan dari atribut. Nah, ini bisa aja kita akan jadikan satu blueprint yang sama yang disebut dengan pelanggan. Nanti pelanggannya kita akan definisikan sesuai dengan atribut fungsi dari atributnya. Nanti dari pelanggan ini akan melahirkan objek yang kita inginkan, bisa pelanggan PLN, objek pelanggan Telkom, objek pelanggan swalayan atau apapun lah. Itu bisa dilahirkan dari objek. Atau ini juga bisa kita pecah lagi menjadi kelas yang berbeda kayak gitu, tapi dengan penamaan sifat yang sama kayak gitu. Ya, jadi seperti itu dulu untuk pembahasan materi pada kelas diagram. Nah, untuk materi selanjutnya, saya sih berharap materi ini secara umum bisa dipahami dulu ya, walaupun mungkin akan kesulitan untuk memahami lebih dalam tentang penggambaran kelas diagram, tapi yang pasti secara struktur udah mengerti lah secara struktur mengenai tata letak tadi ya, seperti apa yang harus ada di atas tulisan seperti ini, apa yang harus ada di atasnya tulisan, ya ini nama kelasnya, di sini adalah atributnya, di sini adalah metodenya, kemudian ini keterangan tambahan. Secara umum ini harus bisa dimengerti terlebih dahulu. Berarti kita harus tahu di mana kita akan meletakkan nama kelas, di mana kita harus meletakkan metode, di mana kita harus meletakkan atribut. Paling enggak informasi ini secara umum bisa dimengerti. Walaupun nanti memang secara teknis masih belum bisa memahami ya secara teknis tentang bagaimana menghubungkan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Tapi itu nanti sambil jalan aja lah, nanti bisa aja dipahami. Nah, yang di sini tadi, simbol yang ada di depannya ini menginformasikan tentang sifatnya ya. Sifat dari atribut atau sifat dari metodenya itu sendiri. Nah, untuk penjelasan umum seperti itu.
Nanti di pertemuan berikutnya, di video pembelajaran berikutnya, atau di materi selanjutnya, saya tetap masih melanjutkan materi kelas diagram ya, terkait dengan aturan-aturan yang kita harus berlakukan pada pembuatan kelas diagram ya. Ya, jadi materi kelas diagram ini masih berlanjut. Ada pembahasan selanjutnya untuk pembahasan materi kelas diagram. Ya, sekian itu dulu untuk materi pertemuan pada video pembelajaran hari ini. Kemudian silakan tanyakan pada kolom komentar atau pada grup diskusi untuk hal-hal yang kurang dimengerti dari penjelasan saya. Lebih kurangnya materi yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri untuk pertemuan pembahasan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk video pembelajaran berikutnya kita masih membahas materi yang sama. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.